Baik Pak Koko buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat BK sudah memenuhi undangan Pak Koko untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, karena di dalam bimbingan kelompok ini yang dibutuhkan yaitu dinamika kelompok. Jadi nanti kalian perlu aktif, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Perkenalan diri dulu. Cuman perkenalan dirinya nanti ditambahi dengan kalimat bukan kalimat, ditambahi dengan kata positif. Sudah terlihat? Halo? Sudah ya? Silakan Muhammad Rijal Taufiki ada? Silakan milih nomornya. Muhammad Rijal Taufiki, Muhammad Amanu, silakan bisa pilih nomor. Muhammad berapa mas? 4 ya. Oke, 4 saya buka. Mas Muhammad Amanu jadi anggota kelompok. Kemudian Mas Irza bisa milih nomor 3 Pak. 3. Oke, karena sudah ketemu ketua kelompok. Selamat untuk Mas Irza. Beri tepuk tangan Mas Irza. Mas Irza, tugasmu nanti memimpin. Walinya saya minta tolong untuk Mas Irza bisa memimpin doa. Mulai, mari kita ada mulai. Amin. Selesai. Terima kasih untuk Mas Firza selaku ketua kelompok. Jadi pentingnya untuk hubungan kelompok jadi seperti ini perlu adanya ketua kelompok. Nah, untuk yang kedua ini Pak Koko share lagi di kolom chat ya, nanti kalian bisa lihat di kolom chat. Ini merupakan sebuah aplikasi yang Pak Koko buat untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini kalian baru pertama kali ini mengikuti bimbingan kelompok atau dulu waktu SMP pernah mengikutinya? Halo Irza, bagaimana? Baru ya? Baru ya? Oke. Iya. Jadi pengertian dari bimbingan kelompok, ini bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, sekarang kita membahas masalah tujuan bimbingan kelompok. Nah, jadi tujuan yang pertama itu peserta didik dapat membedakan kenakalan remaja. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengkarakteristikkan kenakalan remaja. Yang kelima, peserta didik dapat membatasi kenakalan remaja. Nah, sekarang kita mulai nih untuk bimbingan kelompoknya. Didekatkan nggak apa-apa. Silakan ditanyain teman-temannya. Ya. Kenakalan remaja apa yang kamu tahu? Berkelahi. Selanjutnya Mas. Anda
Selanjutnya Irsa sendiri mungkin bisa menyebutkan apa? Suaranya jauh. Mas Irsa, pembulian. Ada lagi temannya masih banyak yang belum menyebutkan. Ditanya satu-satu, Mas. Ya, silakan. Apa? Ditanya Mas Irsa. Antara remaja apa yang kamu tahu? Tawuran. Lanjut, apalagi? Baik, dari 10 ini sekarang kita tentukan mana kira-kira yang memiliki skala tertinggi. Jadi maksudnya begini, nanti satu persatu Pak Koko sebutkan, kemudian kalian bisa memberikan skala antara nomor 1 sampai 10. Jadi kalau nomor 1 itu rendah, kemudian 10 itu tertinggi. Paham ya? Paham ya? Baik. Sekarang untuk berkelahi, ini baik kita sepakati tadi untuk yang tertinggi ini ada pada mengkonsumsi narkoba, ya. Nah, sahabat-sahabatku, tadi Pak Koko barusan ingat sebenarnya untuk bimbingan kelompok ini kan waktu kita 1 jam. Jadi makanya kita butuh dinamika kelompok dan kerjasama kalian agar lebih cepat selesainya. Seperti itu ya Mas, Mbak Terlarang. Nah, sekarang untuk tindakan atau saran dari kalian, ya, untuk sarannya kira-kira nih, apabila ada temanmu atau kerabatmu yang ini naudzubillah ya, tetapi mungkin saja bisa terjadi apabila ada mungkin kira-kira saran atau apa yang akan kamu lakukan agar si temanmu, sahabatmu ini tidak mendekati narkoba gitu. Apabila dia sudah terlanjur, apa yang kamu lakukan? Mungkin bisa dijawab satu-satu. Dinasehati, Pak, dinasehati. Oh ya, dinasehati. Oke. Yang belum jawab silakan. Kenapa? Suaranya kok pumpulan ya? Apa? Apa lagi? Loh, aduh. Jadi gini, kalau misalnya ada teman-temanmu atau kerabatmu, ya coba bayangkan itu kamu melakukan apa selain kamu memberikan nasihat, kemudian memberitahu bahayanya, gitu loh. Mungkin ada tindakan lain. Polisi. Dilaporkan ke polisi gitu. Oke, Pak. Oh, stream. Polisi. Ada yang tahu fungsinya BNN? Ada? Apa, Pak, BNN, Pak? Badan Narkotika. Ada yang tahu? Beri penjelasan bahaya narkoba dan narkotika.
Nah, sejenisnya. BNN biasanya kamu kalau melihat berita itu pernah kan mendengar BNN sedang menggerebek atau menangkap gembong narkoba gitu. Dengar ya? Pernah dengar kali kata apa? Singkatan BNN. Ada yang pernah dengar nggak? Kenapa? Rehabilitasi. Nah, oke. Kalau misalkan ini Pak Koko tanya ya, kalau misalkan ada pengguna narkoba kemudian ditangkap oleh polisi satunya, kemudian satunya ditangkap oleh BNN gitu. Bedanya apa? Kalau kira-kira yang ditangkap polisi nanti kemana, yang ditangkap BNN nanti kemana? Kita ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Polisi. Ya, kalau polisi ke penjara. Kalau BNN? Rehabilitasi. Direhab ya. Rehabilitasi. Nah, ternyata di dalam undang-undang narkoba sendiri itu ada yang namanya undang-undang kalau misalkan ada teman, kerabat, orang tua yang dengan sengaja misalkan tidak melaporkan apa istilahnya anaknya atau temannya itu ke pihak BNN, itu ada hukumannya sendiri seperti itu. Jadi paling tidak kalau misalkan ya ini naudzubillah, nanti kalau memang ada maka bisa melaporkan ke BNN, tapi bukan berarti kalau sudah kamu ke BNN terus dipenjara, enggak. Justru kalau kita lapor ke BNN itu nanti akan dapat bantuan atau dapat rehabilitasi, dapat penanganan langsung dari yang lebih apa istilahnya lebih berpengalaman seperti itu. Nah, ini ya, sekian untuk apa informasi terkait dengan masalah narkoba. Paham ya? Fungsi dari BNN ya. Baik, sekarang kita simpulkan untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kira-kira dari kegiatan bimbingan kelompok ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Nah, ini Batu kayaknya mau jawab ini. Jadi dari pertemuan bimbingan kelompok ini tadi kalian bisa mengetahui terkait dengan tadi ini macam-macam kenakalan remaja ya, mulai dari berkelahi, pembulian, tawuran, balapan liar, merokok, kebut-kebutan di jalan, miras, ya, bolos sekolah, keluar malam, dan mengkonsumsi narkoba. Sampai akhirnya karena mengkonsumsi narkoba ini peringkatnya tinggi, akhirnya kita bahas dan akhirnya dapat berbagai macam saran-saran dan penyebab kenapa remaja bisa mengkonsumsi narkoba. Sampaikan pengalaman mengikuti bimbingan kelompok. Nah, silakan Mas Iriza nanti di aplikasi yang sudah Pak Koko siapkan ini tadi ya, bisa kalian melihat di LKPD ini, nanti bisa diklik kemudian dikerjakan ya, kemudian di evaluasi ini juga bisa diklik dan bisa dikerjakan seperti itu. Sebenarnya masih ada yang ingin Pak Koko sampaikan, kemungkinan akan Pak Koko sampaikan di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan kenakalan remaja yang lain. Jadi terima kasih atas kehadirannya sahabat-sahabat. Untuk penutup mohon untuk ditutup dengan doa. Ini Pak Koko minta ketua kelompok lagi bisa memimpin doa penutupnya.